Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Babun fil yaqini wa tawakkul. Qala Allah Ta'ala lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Qala ta'ala alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Qalabu bi'ni'matillahi min fadlihi bi'ni'mati minallahi wa fadlin lam yusarru su'u wa tabawu ridwanallah wallahu dzul fadlin 'azim. Bab menjelaskan tentang yakin dan tawakal. Yakin adalah kepercayaan yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan. Itu adalah yakin. Ilmu yang pasti dan tidak ada keraguan, itu juga yakin. Tahu, berilmu, ma'rifah, mengerti dengan pasti, percaya dengan sangat kuat, sekiranya nggak ada lagi keraguan. Saya percaya sekarang ini hari Senin. Saya yakin, bukan percaya, saya yakin sekarang ini hari Senin. Seandainya ada yang ngomong sekarang hari Selasa, nggak bisa goyang, nggak bisa bingung, itu yang namanya yakin. Seandainya sampai semua masjid ngomong salah sekarang hari Selasa, dia semua yang salah, mulutnya bukan hari Senin. Kenapa? Pengetahuan saya tentang hari ini Senin pasti, itu yang namanya. Nah, kalau saya masih bingung sedikit, 70, 60, 70, 30%. 70% saya kira ini hari Senin. 70% aja, tidak 100%. Nah, ini masih ada yang namanya kemungkinan ragu. Seandainya satu orang ngomong sekarang bukan Senin, Selasa. Satu orang ngomong, saya bakal bilang nggak mungkin sekarang Senin. Dua orang ngomong, tiga orang ngomong, mulai bingung saya. Selasa ya, gitu ya. Sampai kalau sekarang teman sebelahnya ngomong, Pak sekarang Selasa ya, kira-kira gimana? Satu orang yang anggap dia salah kan? Kalau dua orang, tiga orang kayak apa? Mulai bingung ya. Ketemu 10 orang bilang sekarang hari Selasa, akhirnya bukan juga kita hari Selasa. Nah, itu yang disebut dengan keraguan. Itu lawannya daripada yakin. Kita di dalam agama itu begitu. Di dalam agama seperti itu. Ada hal-hal di dalam agama yang kita harus yakin. Kalau nggak yakin bisa hilang iman kita, bisa kafir nanti. Seperti contoh keberadaan Tuhan, keberadaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seandainya ada orang bilang Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, kira-kira dia gimana? Nggak mungkin didengarkan. Walaupun ada 1000 orang yang ngomong Nabi akhir zaman bukan Nabi Muhammad, ada lagi Nabi, gak akan kita dengar. Dia seandainya alhamdulillah orang sekampungan bilang itu, kita yang melawan mereka. Ya, saya tidak percaya. Kenapa? Sudah masuk pada tingkatan yakin. Tapi coba contoh, nanti dibahas di masalah rezeki. Semua dikasih tahu tidak rezeki dari siapa? Dari Allah. Ada setan seorang tanya bisikan dia, Pak, besok makan apa ya? Mulai bingung. Nah, berarti itu dalam urusan rezeki belum ya? Jelas ya? Nanti ini akan ada. Jadi yakin itu adalah ilmu yang kuat atau kepercayaan yang kuat yang tidak bisa goyah dengan keraguan. Seandainya ada orang berkata lawan dari yang kita yakini, tidak akan kita dengarkan. Wa tawakkul, dan juga bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah keyakinan hati bahwa
tawakal. Sekarang tawakal urusan rezeki. Tawakal apa? Yakinnya hati, kepercayaan hati bahwa rezeki saya itu datang dari Allah. La bi asbabin minal asbab, bukan dari sebab. Itu yang namanya tawakal. Ringkas ya, ringkas bisa sampaikan. Jadi tawakal itu ya, yakin ini rezeki saya hidup, siapa yang menghidupi saya? Allah. Bukan dari sebab, bukan karena kerja, bukan karena dikasih orang, bukan karena menabung dan lain-lain. Tapi saya hidup dari siapa? Dari Allah. Walaupun dia kerja dia cari uang. Tapi kalau bertanya Pak, rezeki dari siapa? Dari Allah. Dia makan minum punya rumah dari siapa? Dari Allah. Sebab apa? Sebab Allah, bukan sebab kerja saya. Karena berapa banyak orang yang bekerja ada rezeki, ada hasil malah rugi, banyak tidak? Itu tanda. Berapa banyak orang yang tidak bekerja dapat rezeki tanpa usaha, tanpa letih, tanpa sebab, kadang-kadang dapat rezeki. Itu tanda bahwa beri rezeki Allah. Jadi diingat, nanti kita akan bahas. Jadi tawakal itu sama yakin ini amalia hati, bukan amalia badan. Kadang badan bergerak kerja, tapi hati tawakal. Kadang badan tak bekerja, tapi hati tidak tawakal. Ada orang tak kerja, dia menjadi rumah, tapi hatinya gelisah. Saya makan apa nanti ya? Saya minum apa? Ini gimana besok? Kita tawakal. Walaupun badannya tak bekerja. Kita sering terbalik di urusan tawakal ini. Orang kalau dibilang tawakal itu ada bekerja, pasrah saja. Salah. Tawakal itu ya memang benar, pasrahnya iya. Urusan hati tawakal, tapi bukan berarti tidak kerja. Justru yang hebat itu orang yang kerja tapi tawakal sama Allah. Kenapa? Dia tak mengira rezekinya dari kerjaannya dia. Yang biasa orang kalau sudah kerja dapat uang pasti sombong. Ini dari hasil saya, ini hasil diri pahala saya. Tapi yang hebat sudah kerja, dapat harta, ditanya dari mana Pak? Saya tak punya apa-apa. Saya nggak punya kemampuan. Ini rezeki semua dari Allah, bukan hasil saya. Nah, itu namanya tawakal sesungguhnya. Okay. Jadi yakin tawakal adalah urusan hati. Memang nanti orang yang yakin akan kelihatan dari dirinya. Orang yang tawakal juga tampak dari dirinya. Cuman dari awal kita sudah tahu maknanya yakin adalah kepercayaan yang kuat yang tidak bisa ragu. Tawakal adalah bersandar atau yakin rezekinya dari Allah, bukan dari sebab. Jadi dua hal ini urusan hati. Allah Ta'ala akan menjelaskan sama beliau sekarang. Allah terlebih dahulu baru hadir yang menunjukkan tentang keyakinan dan tawakal. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang mukmin melihat kelompok besar dari orang-orang kafir ketika mau perang. Orang lihat musuh banyak, kira-kira apa yang dipikirkan biasanya? Kalau melihat jumlah musuh banyak, apa yang kita pikirkan? Takut kalah apa senang? Takut kalah apa senang? Takut kalah kan? Banyak sekali. Tapi dia apa yang dilakukan orang mukmin? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Melihat musuh menyerang, ini janji Allah dan janjinya Rasul. Janjinya apa? Artinya janji saya bakal diuji, tapi bakal diberi kemenangan. Karena Rasulullah SAW sudah ngasih janji. Wasadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh Allah dan Rasul pasti jujur benar dalam janjinya, tak mungkin ada yang salah. Orang kalau melihat musuh, seandainya ini sahabat sudah dapat kabar kalian akan melawan musuh dan akan diberi kabar gembira dengan kemenangan. Kalau orang tak kuat iman, sahabat saja dikasih kabar dia akan melawan dan akan menang. Kalau orang tak kuat iman melihat musuh banyak, kawan sedikit, kira-kira gimana? Ini bakal menang gak ya saya?
tidak diucap tapi hatinya tidak tenang. Itu orang tidak yakin. Orang sedikit melakukan musuhnya takut kalah, pasti ada takutnya. Itu kalau tidak yakin. Tapi sahabat yakin dengan sabda Rasul, dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Melihat musuh yang tidak masuk akal untuk dilawan, percaya. Ada apa? Ini janjinya Allah dan janjinya Rasul. Wa sadaqallahu wa rasul. Allah sama Rasul pasti benar. Kita bakal menang. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan kejadian itu tidak menambahkan kecuali iman dan pasrah. Ya, iman artinya yakin dan pasrah kepada Allah. Ya, kalau benar ini kejadian perang ya, memang bisa begitu. Saya sama mereka bakal kalah. Perang Badar itu perbandingannya 3 kali lipat. Ada riwayat lebih. Kelompok 300 orang melihat kelompok 900 sekian dari riwayat 1000, malah 1200 pulang. Sedikit melihat yang banyak. Coba lihat, kira-kira gimana sih hatinya para sahabat? Kalau hatinya tidak yakin, pasti langsung mikir, ini bakal menang apa kalah ya? Musuhnya banyak-banyak kan? Karena yang tidak ada itu rasa seperti itu, mau ini janjinya Allah dan Rasul. Allah sama Rasul pasti benar janjinya. Lawan, tambah kuat imannya, tambah yakin. Bedanya perangnya tanpa ragu, saya bakal menang. Ini kiaskan bukan cuma ketika perang. Dia ketika melihat masalah urusan dunia. Dan sekarang nanti kita sambungin pantauan kan. Pagi bangun tidur lihat SMS tagihan bisa. Uang nggak ada. Kalau orang yang yakin gimana? Janji Allah dan Rasulnya. Allah minta berjilla Allahi rizquha. Pagi bangun tidur istri Pak beras habis, minyak habis. Sadaqallahu wa rasuluh. Allah sama Rasul benar. Mamin dapat berkata Allah rizqah, tidak ada yang di atas bumi kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Siap bu, tenang aja. Padahal ada duit, tapi nggak ada keraguan sedikit pun. Kita pasti makan. Nah, itu yang namanya orang yang yakin akan janjinya Allah. Cuman dia kerja lah ya. Jangan belum yakin tidur lagi. Istri kasih data ini Pak yang perlu dibeli ini, tenang, belum yakin untuk kamar beli pulang. Itu bukan yakin, malas atau putus asa. Yang yakin dia yakin, siap, saya yakin. Tapi keluar kerja, jangan jangan dia. Qala ta'ala alladziina qala lahum an-naasu inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sahabat-sahabat, ya. Qala lahum an-naas, diomongin oleh Naim bin Mas'ud al-Asja'i. Jadi Naim bin Mas'ud al-Asja'i ngomong kepada para sahabat, Inna Abu Sufyan, sesungguhnya Sufyan dan teman-temannya, Abu Sufyan dan teman-temannya telah berkumpul lakum untuk menyerang kalian. Jadi yang kejadian perang Badar. Fakhshawhum, takut kalian, hati-hati. Jangan melawan Abu Sufyan. Ini jadi perang Badar ini mana mereka cuma sedikit 300 orang, 312 orang. Ditegur sama Naim, hei Abu Sufyan, artinya Abu Sufyan dan teman-temannya sudah kumpul mau menyerang kalian. Jumlahnya banyak, takut hati-hati kalian. Jangan melawan kalian, jangan nyerang kalian, jangan nyerang mereka. Kalian jangan menyerang mereka. Takut. Sahabat dengar omongannya Nabi, apa yang dilakukan sahabat ketika dikasih ancaman atau ditakut-takuti? Jawaban mereka adalah, yang mereka lakukan adalah zaluhum imanan. Omongan ini malah tambah membuat mereka iman.
bukan takut, bukan ragu, malah omongannya membuat mereka iman dan mereka berbicara ngomong hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup kami Allah dan sebaik-baiknya wakil. Kita tak perlu kuda yang banyak kayak orang-orang kafir, kita tak perlu pedang yang lengkap, senjata yang lengkap, ya. Cukup buat kita Allah. Lalu musuh yang banyak, nggak mikir senjata, nggak mikir jumlah. Apa yang pikirkan? Cukup. Kita dijamin. Kita bersama Allah. Hasilnya apa? Qalamu, mereka pulang dari perang itu, dari perang Badar, bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yasqum, dengan nikmat dari Allah wa fadlin dan keutamaan Allah. Artinya mereka pulang selamat. Mereka pulang dapat rampasan murah untuk fadlin lam yasqum. Mereka aman dari pembunuhan dan luka-luka. Artinya kebanyakan mereka selamat. Sedikit yang mati, itu lebih banyak yang orang kafir. Padahal jumlahnya 3 kali lipat. Wattabu ridwanallah. Mereka dalam perang tersebut ikuti ridhonya Allah. Artinya nurut sama Rasulullah, nurut sama Allah, tetap keluar walaupun jumlahnya banyak, tak kabur. Wattabu ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar bagi orang-orang yang taat. Ya, hasilnya iman, hasilnya yakin. Apa itu? Hasilnya adalah nikmat dan keberhasilan. Tidak ada bahaya dari keyakinan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertawakallah 'alal hayyil ladzi la yamut, atas Tuhan yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Allah menyuruh kita tawakal. Tawakallah sama Allah yang tidak akan mati. Tawakal sudah jelas ya, seluruh yakin percaya sama Tuhan, pasrah sudah sama Allah. Dan Allah dan Al-Hayy yang Maha Hidup dan yang tidak akan mati. Ini salah satu obat tawakal kata ulama. Ya itu kalau perlu wakil sama orang, aku wakil bahasa Banjar, apa namanya, sifat pemuka. Kalau dia pilih orang jadi wakil dia, pasrah sama dia. Selagi orang tadi hidup, selagi orang itu masih kuat, tenang tidak hanya, tenang tidak. Orangnya masih hebat, masih kuat, masih mampu, tenang tidak, tenang tidak kan? Karena jadi wakil mampu. Nah, untuk urusan rezeki dijelaskan di sini, tawakallah sama Allah yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Kita yakin Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, dan Allah tidak akan binasa, tidak akan mati. Jadi tenang aja hati kita. Ini loh obat biar tawakal, tenang. Allah nggak akan mati, ada terus. Ini bukan makhluk tambah tua, tambah tidak mampu. Tuhan itu selalu mampu, selalu hidup. Jadi sekarang Allah mampu memberi rezeki 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sama saja tidak ada perubahan. Ini isyarat ya, keistimewaan karunia Allah. Mungkin kalau sama manusia kayak pasrah, hari ini pasrah, besok bisa mati Tuhan. Titip uang, titip kerjaan, hari ini kuat, besok belum tentu kuat. Besok baru saja dia apalagi 10 tahun ke depan. Tapi kalau Tuhan jangan takut, tidak ada kesempatan buat rezeki untuk kabur mungkin. Karena Allah yang mengatur rezeki dan Allah Maha Hidup. Juga sama dijelaskan oleh Imam Ghazali, Tuhan itu Maha Kokoh, Maha Kuat, rezekinya tak mungkin berkurang. Tuhan Maha Ingat, tidak ada kisahnya Tuhan lupa si rezeki biar dari sendiri ini. Terlewat, tidak ada. Semua dapat tanpa ada gangguan. Semua dapat tanpa ada celah untuk tidak kebagian, pasti dapat. Jadi sini suruh kita tawakal kepada Zat yang Maha Hidup. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang beriman. Artinya kalau dia mampu
beriman, tawakal sama Allah. Karena kita beriman berarti iman segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang terjadi kecuali dari atau dengan izin Allah. Yang kalau beriman, salah satu iman kita kan berkeyakinan, beriman, percaya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, berarti orang mukmin yang katanya iman harus bertawakal, karena rezeki kan sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak mungkin bisa sampai kecuali dengan izin Allah. Jadi pasrah aja, pasrah saja. Qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berencana sesuatu, ingin melakukan sesuatu ke depan, ini itu, tawakkal 'ala Allah. Maka tawakallah kepada Allah. Ini 3 ayat tadi ya, tawakkal 'ala allazi la yamut wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini 3 ayat perintah untuk bertawakal. Jadi kita disuruh tawakal, disuruh bertawakal. Tawakal itu bukan terserah dia mau bertawakal kepada bukan, tapi tawakal itu perintah dari Allah. Disuruh tawakal, harus bertawakal. Kita harus bertawakal, bukan pilihan tawakal itu, pilihan mau tawakal atau tidak. Bukan. Ingat ya, tawakal itu bukan pilihan, tetapi tawakal itu kewajiban. Tawakal itu kewajiban. Cuman tingkatan tawakal ada macamnya. Yang semua wajib tawakal, yang semua orang wajib tawakal, yaitu ukuran rezeki sekiranya bisa kita hidup. Wajib ya tawakal dan yakinlah itu kan mungkin berubah, pasti ya. Jadi ada ukuran rezeki, bukan kekayaan, tapi ukuran rezeki seukuran menyambung hidup. Itu kita wajib yakin tawakal bahwa saya bisa hidup hari ini dengan rezeki Allah. Dan bisa contoh, hidup sehari perlu makan berapa? 3 suap dan 1 gelas air misalnya. Ya misal, satu hari perlu 3 suap dan 1 gelas air. Itu memang minim-minimnya. Minim-minimnya manusia hidup 3 suap. Rasulullah bersabda, "Kalinya ada daratan khaiman." Cukup pada ada 3 suap. Hidup nasulkan untuk menegakkan surbinya. Yang buat nyambung hidup. Nah, ukuran rezeki nyambung hidup ini itu kita wajib bertawakal. Hanya kata Imam Ghazali, wajib bertawakal fi rizqil maqbul, pada rezeki yang dijamin oleh Allah. Soalnya apa? Gak ada manusia yang hidup kecuali dijamin rezeki. Rezeki artinya ukuran wajib hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, hewan, burung, semua. Mereka punya akal tidak? Punya akal tidak? Punya insting aja cari makan. Jadi mereka itu cari makan bukan berpikir, bukan mencari tanpa sebab. Mereka itu bukannya menyediakan siap-siap, bukan nyarinya nggak pakai akal. Kalau manusia nyari masih pakai akal. Hewan yang nggak punya akal saja itu dapat makanan, dia bisa hidup. Pasti makanan ukuran hidup pasti dapat. Apalagi manusia yang punya akal. Dan di sini urusan ini kata ulama, dia cukup tawakal pasrahnya. Ukuran rezeki yang hidup jangan takut semua pasti dapat. Pasti dapat. Walaupun dia nggak kerja, nggak ada apa, pasti dapat. Ukuran yang hidup bukan kekayaan, bukan. Ukuran kadar rezeki yang sekedar menyambung hidup itu semua pasti dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan rezeki kita. Khalaqakum wa razaqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku yang menciptakan, Dia yang menciptakan kalian dan yang memberikan rezeki kepada kalian." Itu ada yang bisa dijelaskan dengan lebar.
Jadi kita diperintahkan wajib bertawakal urusan ukuran pokok. Jadi makanan pokok tawakal sama pokok. Selebihnya dari itu tetap disuruh tawakal. Tetap disuruh tawakal. Ya Allah, saya pengen rumah besar, saya pengen mobil, saya pengen ini dan pengen itu. Sama tawakal. Cuma seandainya tak tawakal, ragu, tidak berdosa. Kalau urusan rezeki yang wajib tadi, makanya ulama bilang kan, saya perhatikan ini perbedaannya. Ulama ada yang ngomong kalau nggak tawakal haram, ada yang bilang begitu kan? Itu maksudnya gimana? Ukuran rezeki yang nyambung hidup. Jadi kalau saya nggak kerja, saya bakal mati ini. Nah ini baru namanya tidak tawakal yang dosa. Pak, walaupun nggak usaha, Allah yang masih makan dia. Jadi nggak dosa, Pak. Itu Pak, dosa kan kalau tidak tawakal. Wajib tawakal ukuran nyambung makan, hanya nyambung hidup saja. Tapi kalau begini, saya ini kalau nggak usaha nggak bisa beli mobil ini, nggak usah ya. Karena ini di sini tawakalnya tidak harus. Lebih bagus tawakal, harus Pak disuruh tawakal. Seandainya nggak tawakal, nggak dosa. Karena ini urusan sesuatu yang memang belum jelas. Yang ini mau dapat mobil atau enggak, ada jaminan dari Tuhan. Yang dijamin. Yang dijamin apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki buat menyambung hidup. Saya ulang ya. Yang dijamin oleh Allah pada kita itu rezeki buat menyambung hidup. Jadi kalau kita nggak percaya, dosa. Karena Allah menjamin. Nah kalau masalah rumah besar, mobil mewah, ada nggak dalilnya yang dijamin oleh Allah bakal dikasih mobil sama dikasih rumah? Ada nggak? Ada nggak dalil Al-Quran atau hadis? Bapak, semua orang bakal dikasih mobil mewah, bakal dikasih rumah besar. Ada nggak? Ada kan? Berarti nggak wajib tawakal di situ. Cuman lebih bagus kalau dia kepengen pasrah sama Allah. Insya Allah cepat dapat. Kalau urusan makanan wajib, Allah menjamin di Al-Quran. Allah menjamin. Alhamdulillah, Allah tidak ada hewan atau makhluk melata di atas bumi kecuali rezekinya tanggungan Allah. Kalau nggak percaya, usah. Karena Allah menjamin. Saya ngomong sama sampai, saya ngomong sama anak saya. Nah, biar tenang aja, biar tenang aja. Makan pian sehari 3 kali, saya jamin. Sekolah pian, saya jamin. Ya, misal ini omongan keluarga aja, saya ngomong semua yang jamin Allah, cuma di seandainya anak saya omongin begitu. Makan sama sekolah saya jamin. Terus anak nggak percaya, masa makan dari apa? Masa sekolah dari apa? Yang kayak gini kurang ajar kan? Nggak percaya sama Allahnya kan? Tapi kalau dia percaya, aman. Terus saya ngomong, makan dari saya. Makan saya jamin, bukan dari saya. Makan saya jamin, sekolah saya jamin. Stop. Tapi saya nggak mau. Saya mau belikan mainan, saya mau belikan sepeda, saya mau belikan handphone. Saya nggak menjamin itu. Bisa saya kasih, bisa tidak. Jadi seandainya dia ngomong, ini dapat handphone dari mana nanti ya? Saya ini dapat sepeda dari mana nanti? Anak saya bilang begitu, dosa nggak? Kurang ajar kan? Nggak, karena saya nggak mau ngasih. Bisa saya kasih, bisa tidak. Nah, Allah begitu juga. Saya biar mikir, beli handphone dari mana ya? Dosa nggak kita ngomong kayak gitu? Maksudnya rezekinya dari mana? Dia ragu, dia kepikiran, bukan ragu, kepikiran. Nggak ada masalah. Yang penting dia jangan sampai ngomong rezeki ulun yang ngasih bos bukan Allah, kalau itu dosa. Tapi kalau cuma was-was, nggak ada dosa. Tidak tawakalnya, tidak dosa. Paham ya? Nah, tawakalnya, ya memang Allah nggak ngajarin, Allah nggak ngajarin bakal ngasih ini dan itu, terserah Allah. Dan tapi diingat, memang rezeki nggak mungkin sampai kecuali dari Allah. Seandainya Allah nggak ngasih juga untuk kita. Jadi ringkasnya gini, kalau ukuran makanan pokok wajib tawakal. Kalau bukan makanan pokok tidak wajib. Kalaupun seandainya dia pelaku, dia tidak dosa. Tapi tetap rezekinya yang ngasih Tuhan, bukan orang. Tetap rezekinya yang ngasih Tuhan, bukan orang. Dan tawakal di situ lebih baik. Itu perintah tawakal. Selanjutnya,
ada yang namanya ayat keistimewaan tentang tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Kalau dia yakin bahwa dia tetap pasrah kepada Tuhan, ketahuilah Allah yang akan memenuhi hajat sampean. Kalau ada sesuatu betul-betul tawakal, saya hari ini gimana yang sudah pasrah waktu bersama Allah, Allah yang mencukupi, Allah yang menjamin, Allah yang mencukupi. Pak, jangankan orang yang tawakal ya, orang yang bersandar sama Tuhan yang akan dicukupi ya ini. Sebetulnya begini teman-teman, yang tawakal, yang tidak, bahkan percaya sama Tuhan atau tidak percaya, yang kufur, yang tentang Tuhan, karena ada yang melawan Allah, itu semua sampai masih makan mereka ini. Orang yang tak percaya sama Tuhan saja, menentang Tuhan, Allah yang mencukupi rezekinya. Karena memang dunia Allah yang atur, Tuhan yang cuma nanti di akhirat disiksa karena menentang. Bayangkan orang yang kafir, yang menentang, melawan, kurang ajar, tak percaya dan lain-lain, kafir, Allah yang mencukupi buat dia. Gimana orang yang percaya? Gimana orang yang yakin kepada Allah? Semuanya dapat rezeki, semuanya dapat ukuran hidup, dapat. Yang tidak iman, yang menentang, yang taat, dapat. Tapi perbedaannya, rezeki yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak iman, yang menentang, itu rezekinya dicatat nanti jadi hukuman di hari kiamat. Nah, kalau dia tawakal, pasrah sama Allah, rezeki yang sampai kepada dia dicatat jadi nikmat dunia dan nikmat hitungan di hari kiamat. Lihat Pak, dapat uang hari ini misal 1 juta, dalam keadaan tawakal, saya pasrah sama Allah, rezeki saya dari Allah. Terus dapat rezeki 1 juta, ini dari Allah. Itu biar, kan memang pasti dapat itu kan gantinya dari Allah. Itu rezeki itu nikmat di dunia kan bisa dinikmati, dicatat juga pahala di akhirat. Jadi ukuran rezekinya, pendapatan rezekinya ini juga nikmat buat akhirat, tabungan mereka karena syukur dan tawakalnya kita. Tetapi orang yang tidak iman, orang yang kufur nikmat, dapat rezeki di dunia, rezekinya tidak ada berkahnya di dunia. Kadang-kadang malah bawa musibah. Maksud kita ya, dibawa ke jalan, malah kena musibah. Di dunia sakit, di akhirat ini uang ini dijadikan hukuman, ditanya dia dapat 1 juta waktu itu dibuat apa saja, diadab, disiksa, bukan rezeki. Lihat perhatiannya. Memang semua dapat rezeki dijamin, tidak ada yang tidak, mau yang kafir mau yang Islam. Cuma perbedaannya rezeki orang Islam membuat tambah nikmat di akhirat, rezekinya orang yang kufur, yang tidak yakin, yang menentang, membuat tambah. Innamal mu'minuna alladhina qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka itu takut tergetar. Allah langsung ingat, saya salah, saya makhluk, saya banyak dosa. Allah Tuhan saya itu orang mukmin. Jadi kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Itu orang yang beriman. Karena dia sadar dirinya banyak salah, Tuhan itu Maha Kuasa, dia sangat lemah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imanan, tambah iman, tambah percaya. Orang iman sifatnya begini. Kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah iman. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Kalimat wa
rabbihim yatawakkalun. Kan kalau dalam bahasa Arab bolehnya yatawakkaluna ala rabbihim, bertawakal kepada Tuhan. Tapi kalau dibalik wa ala rabbihim yatawakkalun artinya hanya bertawakal, pasrah kepada Allah. Ai la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah. Tidak takut, tidak pasrah kecuali kepada Allah. Ini tiga sifatnya. Tiga sifatnya orang beriman. Orang iman adalah tiga ini. Satu, kalau disebut nama Allah takut. Dua, kalau dibacakan ayatnya Allah tanpa percaya. Tiga, mereka tawakal kepada Allah. Ya Pak, koreksi diri kita. Yang ngomong saya beriman, saya beriman. Coba pikirkan, kalau disebut nama Allah bagaimana? Takut nggak kita? Ketika disebutkan nama Allah bagaimana? Takut tidak kita? Kalau disebut nama Allah nggak ada rasa, cuek aja, hati-hati. Berarti belum iman, belum sempurna iman. Orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, ingat Allah, langsung sadar, langsung yakin, langsung takut. Makanya orang-orang mukmin itu ketahuan. Kalau ada yang masalah, ada orang mukmin punya masalah, mau ribut, mau apa, langsung dikatakan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya. Langsung stop. Haula wala quwwata illa billah. Gagal maksiat. Ada orang mukmin mau maksiat, kedengeran nama Allah, gagal maksiat. Kenapa? Takut ketika disebut nama Allah. Jangankan nama Allah, sebut nama Rasulullah aja mereka gagal. Melakukan kejahatan. Saya dulu sering melakukan kejahatan. Kalau ada orang mau ribut di pasar, namanya pasar kadang-kadang ada kejadian orang tabrakan kan, orang lari kan. Kalau ada yang mau adu mulut dua orang emosi, saya berapa kali ngeliat langsung. Salah satunya pernah ada sepeda motor sama sepeda mobil tabrakan. Jatuh kan, sepeda rusak. Marahlah yang punya sepeda, kan ditabrak. Lagi marah, udah mulai angkat suara. Ada orang langsung ngomong, "Shollu ala nabi." Artinya, ayo sholawat, rasanya gitu. Langsung baca salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ambiar, selamat ya. Kadang minta ganti kan. Cuman kenapa? Karena disebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba nanti kalau ada yang kelahi di sini, Shollu ala nabi, biar dikeroyok sama mereka berdua nanti. Dia orang mau kelahi, dia ikut sholawatan. Dia mau lihat apa? Kalau kita begitu, tapi lihat orang yang punya iman, disebutkan namanya Rasulullah, stop, emosinya langsung turun. Begitu juga disebut nama Allah, apalagi nggak harus ada yang nyebut keluar suara. Dia mau maksiat terus ingat Allah. Astagfirullah. Pernah nggak dia mau maksiat terus ingat Allah? Pernah tidak? Kadang-kadang kita mau melakukan maksiat terus ingat Allah. Mau hutang riba bisa udah berangkat di perjalanan ingat Allah. Iya ya, Allah mengharamkan riba. Apa yang kita kerjakan? Stop atau balik? Stop, nggak melanjutkan berangkat, pulang atau terus kembali? Stop, nggak melanjutkan atau terus berangkat riba? Lihat, ada yang ketika ingat Allah langsung astagfirullah, karena jadi belum pulang. Ada lagi yang mau riba ingat, ya Ustaz, haram riba. Harus ingat dulu, nanti dulu. Jadi Allahnya dilupakan, ilmunya malah dilupakan. Kenapa? Biar maksiatnya tenang. Nah, tidak ada itu aja nanti. Ini ya, tiga sifat orang beriman. Selalu kalau disebut nama Allah takut. Dan kalau dibacakan ayat Allah, tambah iman, tambah kuat imannya, meningkat derajat yakin dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang iman dan menaik pada derajat yakin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal pada seluruh tingkatan rezeki yang mamun ataupun rezeki maksum ataupun rezeki maut yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan bermanfaat, bisa kita amalkan. Ada ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.